Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meilinawati Putri, NIM 33 dari kelas Tadris Biologi A. Di sini saya akan menjelaskan bab mengenai sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk dilaksanakan namun tidak diwajibkan, sehingga tidak berdosa bila ditinggalkan. Dengan kata lain, apabila dilakukan dengan baik dan benar, serta penuh keikhlasan, maka akan mendapatkan hikmah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, macam-macam sholat sunnah. Yang pertama ini ada sholat rawatib. Sholat rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Seluruh dari sholat rawatib ini ada 22 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nah, sesudah sholat subuh itu tidak ada sunat badiah. Yang kedua, 2 rakaat sebelum sholat duhur, 2 atau 4 rakaat sesudah sholat zuhur, 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum sholat asyar. Sesudah sholat asar itu tidak ada sunnah badiah. 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sebelum sholat isya, 2 rakaat sesudah sholat isya. Nah, sholat-sholat tersebut itu yang dikerjakan sebelum sholat fardu dinamakan qobliyah, dan yang dikerjakan sesudah sholat fardu dinamakan ba'diyah. Nah, niatnya itu menurut macam sholatnya, tidak dengan azan dan iqomah, dikerjakan tidak dengan berjamaah, bacaannya tidak dinyaringkan. Jika lebih dari 2 rakaat, tiap-tiap 2 rakaat 1 salam. Diutamakan sebaiknya tempat mengerjakan pindah bergeser sedikit dari tempat sholat fardu yang baru dikerjakan. Yang kedua, sholat sunnah wudhu. Setiap kali seseorang selesai berwudu, disunahkan mengerjakan sholat sunnah wudhu 2 rakaat. Sholat ini dikerjakan 2 rakaat sebagaimana sholat yang lain dengan ikhlas sampai salam, dengan lafal niat sebagai berikut: usolli sunnatal wudhu'i rakaataini lillahi ta'ala. Yang ketiga ada sholat duha. Sholat duha ialah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu matahari sedang naik. Sekurang-kurangnya sholat duha ini 2 rakaat, boleh 4 rakaat, 6 rakaat, atau 8 rakaat. Waktu sholat duha ini kira-kira matahari sedang naik setinggi 7 hasta. Diperkirakan pukul 7 sampai masuk waktu duhur. Bacaan surat dalam sholat duha pada rakaat pertama adalah surat Ar-Syamsu, dan pada rakaat kedua surat Ad-Duha, dengan niat sebagai berikut: usolli sunnatal duha rakaataini lillahi ta'ala. Yang keempat, sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid ialah sholat sunnah yang dikerjakan oleh jamaah yang sedang masuk ke masjid, baik pada hari Jumat maupun hari lainnya, di waktu malam ataupun siang. Jika kita masuk ke dalam masjid, hendaklah sebelum duduk kita mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah ini disebut sholat tahiyatul masjid, artinya sholat untuk menghormati masjid. Niatnya adalah sebagai berikut: usolli sunnatal tahiyatal masjidi rakaataini lillahi ta'ala. Nah, yang kelima ada sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu malam, sedikitnya 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya tidak terbatas. Waktunya itu sesudah sholat isya sampai terbit fajar. Sholat di waktu malam hanya dapat disebut sholat tahajud dengan syarat apabila dilakukan sesudah bangun dari tidur malam, sekalipun tidur itu hanya sebentar. Jadi apabila dikerjakan tanpa tidur sebelumnya, maka ini bukan disebut sholat tahajud, tetapi sholat sunnah saja seperti witir atau sebagainya. Niat dalam sholat tahajud seperti berikut: usolli tahajudi rakaataini lillahi ta'ala. Nah, kalau sudah diketahui waktu melakukan ibadah ini dari waktu isya sampai waktu subuh, sedang sepanjang malam ini ada saat-saat utama, lebih utama dan paling utama. Maka waktu malam yang panjang itu dapat kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sepertiga pertama, yaitu kira-kira dari jam 7 sampai dengan jam 10 malam. Ini saat utama. Yang kedua di sepertiga kedua, yaitu kira-kira dari jam 10 sampai dengan jam 1 malam. Ini saat yang paling utama. Dan di sepertiga ketiga, yaitu kira-kira dari jam 1 sampai dengan masuknya waktu subuh. Ini adalah saat yang paling utama.
Yang keenam ini ada sholat istikharah. Sholat istikharah adalah sholat sunnah 2 rakaat untuk memohon kepada Allah dengan ketentuan pilihan yang lebih baik di antara dua hal yang belum dapat ditentukan baik buruknya. Yakni apabila seseorang berhajat dan bercita-cita akan mengerjakan sesuatu maksud, sedang ia ragu-ragu dalam pekerjaan atau maksud itu, apakah dilakukan terus atau tidak. Maka untuk memilih salah satu dari dua hal diteruskan atau tidak, disunahkan mengerjakan sholat istikharah 2 rakaat. Sholat istikharah dan sholat hajat waktunya itu lebih utama jika dikerjakan seperti sholat tahajud, yakni di malam hari, dan dikerjakan seperti sholat biasa sesudah selesai sholat dengan sempurna, kemudian terus berdoa dengan doa istikharah, dan sesudah berdoa, hendaklah memilih dalam hati mana yang cenderung hati antara dua hal itu. Nah, untuk niatnya sendiri sebagai berikut. Usolli sunatal istihoroti rok'ataini lillahi ta'ala. Yang ketujuh ada sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak ialah sholat sunnah yang boleh dikerjakan pada waktu kapan saja, kecuali pada waktu yang terlarang untuk mengerjakan sholat sunnah. Jumlah rokaatnya tidak terbatas. Sholat sunnah mutlak yakni sunnah yang tidak bersebab, bukan karena maksud ke masjid, bukan karena sholat qobliyah atau ba'diyah, sholat fardu dan lain-lainnya. Sholat ini semata-mata sholat sunnah mutlak, kapan dan di mana saja dapat dikerjakan, asal jangan di waktu haram. Niat dalam sholat sunnah mutlak adalah usolli sunata rok'ataini lillahi ta'ala. Nah, waktu-waktu yang tadi disebutkan waktu haram adalah yang pertama waktu matahari sedang terbit sehingga naik setombak atau lembing. Nah, yang kedua ketika matahari sedang tepat di puncak ketinggiannya hingga tergelincirnya, kecuali pada hari Jumat ketika orang masuk masjid untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Yang ketiga sesudah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Sesudah sholat subuh hingga terbit matahari agak tinggi ketika matahari sedang terbenam pada waktu sore hari. Yang kedelapan ini ada sholat sunnah awabin. Sesudah sunnah badal maghrib atau ba'diyah, disunahkan pula bagi siapa saja yang mengerjakan sunnah 2 sampai dengan 6 rakaat yang dinamakan sholat sunnah awabin. Sholat 2 rakaat dengan lafal niatnya usolli sunnatal awabina rakaataini lillahi ta'ala. Nah, sesudah membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama, bacalah surat Ikhlas 6 kali, surat Al-Falaq sekali, dan surat An-Nas sekali, demikian pula pada rakaat kedua. Sehabis salam 2 rakaat ini, maka sholat lagi 2 rakaat dan dibaca pada rakaat pertama dan kedua sesudah Al-Fatihah, mana saja surah yang dikehendaki. Lafal niatnya itu seperti tersebut di atas ya tadi. Sesudah itu pula berdiri lagi dengan lafal niatnya seperti di atas, dilaksanakan 2 rakaat dengan bacaan pada rakaat pertama sesudah surat Al-Fatihah. Bacalah surat Al-Kafirun dan pada rakaat kedua sesudah surat Al-Fatihah dibaca surat Al-Ikhlas. Nah, yang kesembilan ini ada sholat sunnah tasbih. Sholat sunnah tasbih adalah sholat yang sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Abbas ibnu Abdul Muthalib. Sholat tasbih ini dianjurkan mengamalkannya kalau bisa tiap-tiap malam. Kalau tidak bisa tiap malam, maka sekali seminggu. Kalau juga tak sanggup sekali seminggu, dapat juga dilakukan sebulan sekali atau setahun sekali. Dan kalau tak bisa sekali setahun, setidak-tidaknya itu sekali seumur hidup. Nah, untuk niatnya sendiri sebagai berikut. Usolli sunatal tasbihi rokataini lillahi ta'ala. Nah, kalau dikerjakan pada siang hari itu hendaknya dikerjakan 4 rakaat dengan 1 salam. Kalau dikerjakan pada malam hari hendaknya 4 rakaat itu dijadikan 2 salam. Nah, sholat ini disebut sholat tasbih itu karena di dalamnya dibacakan tasbih, sehingga dalam 4 rakaat itu berjumlah 300 tasbih. Nah, yang ke-10 ada sholat sunnah taubah. Sholat sunnah taubah adalah sholat yang disunahkan. Sholat ini dilakukan setelah seseorang melakukan dosa atau merasa berbuat dosa, lalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuat dari sesuatu dosa artinya menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berniat tidak akan mengulanginya lagi
disertai permohonan ampunan kepada Allah. Lafal niatnya adalah usolli sunatal taubati rakaataini lillahi ta'ala. Nah, yang selanjutnya ada sholat sunnah hajat. Sholat hajat ialah sholat sunnah yang dikerjakan karena mempunyai hajat agar diperkenankan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat sunnah hajat dikerjakan 2 rakaat, kemudian berdoa memohon sesuatu yang menjadi hajatnya. Sholat hajat ini banyak macam ragam cara mengerjakannya, yakni bukan syarat rukunnya tidak, hanya pada bacaan dan tertibnya berlainan cara mengerjakannya. Pada pokoknya sholat hajat itu dilaksanakan 2 rakaat sampai dengan 12 rakaat, dengan tiap-tiap 2 rakaat 1 salam. Nah, ayat-ayatnya terserah kepada yang akan mengerjakannya dan diperbuat 2 rakaat sehingga sampai 12 rakaat jumlahnya. Dan seperti sholat-sholat yang lain, lafaz niatnya adalah usolli sunatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Yang selanjutnya ada sholat tarawih. Nah, sholat tarawih ini adalah sholat malam yang dikerjakan pada bulan Ramadan. Sholat ini hukumnya sunnah mu'akkad, boleh dikerjakan sendiri-sendiri atau juga boleh dikerjakan berjamaah. Sholat tarawih ini dilakukan sesudah sholat isya sampai waktu fajar. Bilangan rakaatnya yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW ada 8 rakaat. Umar bin Khattab mengerjakannya sampai 20 rakaat per amalan. Umar bin Khattab ini disepakati oleh ijma'. Nah, cara mengerjakannya, tiap-tiap 2 rakaat diakhiri dengan salam. Setelah selesai sholat, tarawih hendaknya diteruskan dengan sholat witir. Sekurang-kurangnya 1 rakaat, tetapi umumnya itu dikerjakan 3 rakaat dengan 2 salam dan boleh pula dikerjakan 3 rakaat 1 salam. Surah yang dibaca sesudah Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat itu boleh mana saja yang kita hendaki. Umpama mulai dari surat Al-Kautsar sampai surat Al-Lahab. Sedang pada rakaat kedua setelah membaca Fatihah yang dibaca oleh sembarang surah, tetapi diutamakan itu surat Al-Ikhlas. Niatnya sebagai berikut. Usolli sunnata tarawihi rakaataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Nah, yang ke-13 itu ada sholat witir. Sholat witir adalah sholat yang hukumnya sunnah, yakni sholat sunnah yang sangat diutamakan. Waktunya sesudah sholat isya sampai terbitnya fajar. Dan biasanya sholat witir itu dirangkaikan dengan sholat tarawih. Bilangan rakaatnya itu 1 rakaat atau 3, 5, 7, 9, dan 11 rakaat. Kalau sholat witir itu banyak boleh dikerjakan 2 rakaat 1 salam, kemudian yang terakhir 1 rakaat dengan 1 salam. Nah, jumlah 11 rakaat itu telah cukup dan inilah yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW sebagaimana dinyatakan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, yang artinya tidaklah pernah Nabi SAW melebihi sholat malam atau witir melebihi dari 11 rakaat. Nah, pada bulan Ramadan setelah 15 Ramadan disunahkan pada rakaat yang terakhir dari witir, yakni sesudah i'tidal pada rakaat terakhir. Disunahkan membaca kunut dan sesudahnya lalu selesaikanlah sampai salam. Niat sholat witir 1 rakaat itu sebagai berikut. Usolli sunnatal witri rakaataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Nah, untuk niat sholat witir 2 rakaat sebagai berikut. Usolli sunnata minna witri rakaataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Nah, selanjutnya ada sholat id atau sholat hari raya. Sholat hari raya ada 2, yaitu hari raya fitrah tanggal 1 Syawal dan pada hari-hari raya Adha tanggal 10 Zulhijjah. Waktu sholat id dimulai dari terbit matahari sampai tergelincirnya matahari. Nah, kedua sholat hari raya tersebut hukumnya sunnah mu'akkad bagi laki-laki dan perempuan, mukim atau musafir, mukmin atau musafir. Boleh dikerjakan sendiri dan sebaiknya dilakukan berjamaah. Cara mengerjakannya, pada pagi hari tanggal 1 Syawal sesudah kita menunaikan sholat subuh dan sesudah kita mandi sunnah hari raya, lalu berangkatlah menuju masjid atau tanah lapang dengan memperbanyak mengucapkan takbir. Nah, setelah tiba di masjid, maka sebelum duduk sholat tahiyatul
masjid 2 rakaat. Kalau di tanah lapangan tidak ada tahiyatul masjid, hanya duduklah dengan ikut mengulang bacaan takbir sampai mulai sholat id itu. Lafal niatnya jika sholat Idul Fitri sebagai berikut. Usolli sunnatal Idul Fitri rakaataini sunnata lillahi ta'ala. Nah, untuk niat sholat Idul Adha seperti berikut. Usolli sunnatal idhi adha rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Pada rakaat pertama, sesudah niat mula-mula membaca takbiratul ihram, kemudian membaca doa iftitah, selanjutnya takbir 7 kali dan setiap habis takbir disunahkan membaca tasbih. Setelah takbir 7 kali dan membaca tasbih tersebut, kemudian membaca surat Al-Fatihah dan disambung dengan membaca surat yang disukai. Tapi lebih utama itu membaca surat Qaf atau surat Al-Alaq. Nah, pada rakaat kedua sesudah berdiri untuk rakaat kedua membaca takbir 5 kali dan setiap takbir disunahkan membaca tasbih seperti tersebut pada rakaat pertama. Nah, sholat ini itu dikerjakan 2 rakaat dan dilakukan sebagaimana sholat yang lain. Selanjutnya ada sholat 2 gerhana atau kusufain. Sholat kusufain ialah sholat 2 gerhana, yakni sholat karena gerhana bulan dan gerhana matahari. Kalau gerhana bulan kita lakukan sholat kusuf, dan kalau gerhana matahari kita lakukan sholat kusuf kedua. Sholat ini hukumnya sunnah muakkad. Waktu melakukan sholat gerhana matahari yaitu dari timbul gerhana itu sampai matahari kembali sebagaimana biasanya atau sampai terbenam. Sedangkan sholat gerhana bulan itu waktunya mulai dari terjadinya gerhana itu sampai terbit kembali atau sampai bulan nampak utuh. Cara mengerjakannya yang pertama, sholat 2 rakaat sebagaimana sholat biasa boleh dilakukan sendiri-sendiri, tetapi itu lebih diutamakan dilakukannya berjamaah. Yang kedua, sholat 2 rakaat dengan 4 kali ruku dan 4 kali sujud, yakni pada rakaat pertama sesudah ruku dan i'tidal membaca surat Fatihah lagi, kemudian terus ruku sekali lagi dan i'tidal lagi, kemudian terus sujud sebagaimana biasa. Selanjutnya pada rakaat kedua juga dilakukan seperti pada rakaat yang pertama. Dengan demikian sholat gerhana itu semuanya ada 4 ruku, 4 Fatihah dan 4 sujud. Bacaan Fatihah dan surat dalam sholat gerhana bulan dinyaringkan, sedang dalam gerhana matahari tidak dinyaringkan. Dalam membaca surat-surat pada tiap-tiap rakaat disunahkan membaca surat-surat yang panjang. Nah, selanjutnya jika sholat gerhana itu dikerjakan seperti sholat biasa 2 rakaat dengan 2 ruku, maka tidak ada halangan, yakni cukup 1 sah pula. Lafal atau niatnya gerhana bulan sebagai berikut. Usolli sunnatal khusuf rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Nah, untuk niat gerhana matahari sebagai berikut. Usolli sunnatal khusufis samsi rakaataini lillahi ta'ala. Yang terakhir ini ada sholat istisqa atau memohon hujan. Sholat istisqa adalah sholat sunnah untuk memohon hujan dan disunahkan bagi orang-orang yang mukmin atau musafir dikala sangat menghajatkan air karena tidak ada hujan atau keputusan air dari sumbernya. Cara melaksanakannya ada 3 cara, yaitu yang pertama berdoa saja sembarang tempat dan waktu dengan suara yang nyaring atau lemah. Yang kedua menambah doa istisqa, mohon turunnya hujan pada khutbah Jumat dengan sholat 2 rakaat yang disertai dengan 2 khutbah. Lafal niatnya sebagai berikut. Usolli sunnatal istiqoi rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Nah, sekian penjelasan saya. Apabila terdapat salah kata mohon dimaafkan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.